warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh guru dan pengajar hebat di seluruh tanah air. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang luar biasa melimpahkan rahmat dan kesehatan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin sedikit berbagi mengenai intisari dari buku yang saya baca. Saya harapkan saya bisa memberikan inspirasi untuk orang lain, khususnya bagi seluruh guru di tanah air. Adapun kali ini saya akan berbagi mengenai intisari cerita yang bermuatan pendidikan dan unsur Islami. Dan buku tersebut berjudul Prinsip Mengajar Berdasarkan Sifat-Sifat Nabi. Sebagai umat muslim, kita sangat mutlak mengetahui bahwa idola kita, junjungan kita, nabi besar kita adalah Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai panutan dan tauladan, beliau juga kita ketahui sebagai guru besar kita. Hal yang bisa dicontoh dan kita tauladani dari Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau dalam memperjuangkan agama Islam dan dalam mengajarkan agama Islam dengan berbagai strategi dan metode. Begitu pula dengan sifat-sifat mulia Nabi yang patut kita contoh untuk menjadi guru yang hebat dan yang profesional. Berikut intisari buku yang akan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali istilah yang disalahartikan oleh kebanyakan orang, termasuk para promotor pendidikan atau guru. Sebut saja beberapa istilah berikut seperti mengajar, mendidik, membimbing, dan istilah melatih. Keempat istilah tersebut seringkali dipahami secara terbalik oleh sebagian masyarakat. Sebagai contoh, mengajar sering disebut sebagai tugas seorang guru, mendidik hanyalah tugas bagi para orang tua, melatih lebih banyak diartikan ke ranah dunia atletik, dan membimbing banyak diartikan sebagai bentuk dari pelajaran tambahan yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau tutor. Sejatinya, pemahaman seperti ini tidaklah salah. Tetapi pemahaman semacam ini hanya membuat pengertian dari keempat istilah tersebut menjadi sempit. Namun, satu hal yang pasti dan tidak perlu dipertanyakan lagi, bahwa keempat istilah dalam dunia pendidikan tersebut dapat dilakukan hanya oleh satu orang, yaitu guru. Bab 1. Memahami prinsip-prinsip dasar mengajar yang benar. Membedakan 4 hal paling mendasar yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih dapat dilakukan hanya satu orang, yaitu guru. Dengan kata lain, tugas seorang guru tidak hanya sebatas mengajar saja, tetapi juga mendidik, melatih, dan membimbing anak didiknya. Meskipun begitu, seorang guru harus memahami pengertian masing-masing istilah itu. Dengan memahami istilah tersebut, maka seorang guru dapat membedakan posisinya, apakah saat itu dia sedang mengajar, mendidik, atau membimbing dan melatih peserta didiknya. Berikut adalah pengertian dari masing-masing istilah tersebut. 1. Mendidik. Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Mendidik dikatakan sebagai bentuk upaya pembinaan pribadi, sikap mental, dan akhlak anak didik. Mendidik pun diartikan secara utuh baik aspek kognitif, psikomotorik, maupun afektif agar tumbuh menjadi manusia yang berkepribadian. 2. Mengajar. Mengajar adalah usaha untuk mengoptimalkan kegiatan belajar. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar, atau dapat pula dikatakan bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisir lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran, sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. 3. Membimbing. Membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dilihat dari segi prosesnya, maka membimbing dapat dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer bahan ajar yang berupa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menggunakan strategi dan metode mengajar yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing siswa. 4. Melatih. Bila ditinjau dari segi isi adalah berupa keterampilan atau kecakapan hidup atau life skills. Bila ditinjau dari segi prosesnya, maka melatih dilakukan dengan menjadi contoh atau role model dan teladan dalam hal moral dan kepribadian. Berdasarkan pengertian atau definisi masing-masing istilah tersebut, sudah jelas bahwa keempatnya dapat dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, guru dapat bertindak sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih sekaligus. Selanjutnya akan membahas mengenai kegunaan dan tujuan mengajar. Kegunaan dan tujuan mengajar
khusus bagi seorang guru ada dua, yaitu pertama, sebagai suatu pernyataan dari rasa syukur atas nikmat Allah berupa anugerah dan hidayah ilmu yang diberikan. Nikmat tersebut difungsikan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Yang kedua, sebagai kewajiban moral. Sedangkan tujuan mengajar secara umum berkaitan dengan target yang ingin dicapai di dalam kegiatan pengajaran, yaitu adanya perubahan dari perilaku siswa ke arah yang lebih positif, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya. C. Posisi urgent guru dalam mengajar. Posisi guru dalam dunia pengajaran sangat urgent. Bisa dibilang bahwa guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai pendidik, yaitu A. Guru harus menempatkan dirinya sebagai teladan atau panutan bagi siswanya. B. Guru harus mengenal siswanya. C. Guru harus mengetahui dan menggunakan metode-metode penanaman nilai secara efektif dan efisien. D. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia dan materi yang akan diajarkan. 2. Guru sebagai pengajar. Guru harus berusaha membuat sesuatu menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, diantaranya adalah membuat ilustrasi, mendefinisikan, membuat sintesis, bertanya, merespon, mendengarkan, menciptakan kepercayaan, memberikan pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, dan menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan nada perasaan agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal. Guru harus berusaha mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah dimilikinya. 3. Guru sebagai pembimbing. Guru memerlukan kompetensi yang tinggi sebagai pembimbing perjalanan. Keempat, guru sebagai pelatih. Kelima, guru sebagai penasihat. Keenam, guru sebagai pembaru atau inovator. Ketujuh, guru sebagai model dan teladan. Kedelapan, guru sebagai pribadi. Kesembilan, guru sebagai peneliti. 10, guru sebagai pendorong kreativitas. 11, guru sebagai pembangkit pandangan. 12, guru sebagai pekerja rutin. 13, guru sebagai pembawa cerita. 14, guru sebagai aktor. 15, guru sebagai emansipator. 16, guru sebagai evaluator. Dan 17, guru sebagai pengawet pewaris kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya. D. Hal-hal yang harus dihindari guru dalam mengajar. 1. Jangan masuk kelas tanpa persiapan. 2. Jangan pelin-pelan. 3. Jangan mengeluarkan ancaman. 4. Jangan meninggikan suara. 5. Jangan membuat suasana kelas yang membosankan. 6. Jangan menjadi guru yang tidak adil. 7. Jangan menunjukkan tingkah laku yang negatif dalam mengajar. 8. Jangan melanggar kode etik atau aturan. Bab 2. Mengajar yang islami, menyelami cara mengajar Nabi Muhammad SAW. Pada bab 2 ini membahas mengenai menjadi guru sebagai tugas kerasulan, kemudian membahas mengenai kesempurnaan Nabi Muhammad sebagai guru yang harus dicontoh oleh para guru yang lainnya. Misalnya, harus memiliki sifat rabbani, harus menyempurnakan sifat rabbaninya dengan keikhlasan, harus mengajarkan ilmunya dengan sabar, harus memiliki kejujuran, harus berpengetahuan luas di bidangnya, harus cerdik dan terampil dalam menciptakan metode pengajaran yang sesuai, bersikap tegas dan meletakkan sesuatu pada proporsinya, harus peka terhadap fenomena kehidupan, harus bersikap adil terhadap seluruh peserta didik, dan harus memahami peserta didik. Kemudian juga membahas mengenai Nabi Muhammad sebagai guru teladan. Bab 3. Inspirasi mengajar dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sosok guru teladan, guru paling sempurna dan guru sejati. Banyak hal yang dapat menjadi inspirasi kita dalam mengajar, khususnya terkait sifat-sifat beliau saat mengajar. Jika kita mengadopsi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka niscaya kita akan menjadi guru yang baik dan sukses. Apa sajakah sifat-sifat dari Nabi Muhammad tersebut? Yang pertama adalah sifat sidik atau jujur. Yang kedua adalah amanah atau bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah tablik yang artinya menyampaikan. Yang keempat artinya fatanah yang artinya cerdas. Yang kelima adalah ikhlas.
Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, mampu mengontrol emosi. Yang kedelapan adalah sikap pengampun dan pemaaf. Yang kesembilan adalah sikap tawadhu dari beliau yang luar biasa. Yang kesepuluh, sinergi dan musyawarah. Dan selanjutnya adalah jiwa humor, rahmat atau kasih sayang, dan juga sifat penyabar. Pada bab 4 ini akan membahas mengenai strategi belajar mengajar ala Nabi Muhammad SAW. Setelah kita meneladani semua sifat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, nah sekarang saatnya kita meneladani strategi beliau dalam mengajar. Seperti apakah strategi mengajar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, mendorong murid menjadi seorang pembelajar. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, beliau menerapkan metode belajar praktik. Dan yang keempat, mengajar sesuai kemampuan siswa. Dan yang selanjutnya adalah beliau mengajarkan memberikan variasi dalam mengajar. Hal ini pernah disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang berkata, Rasulullah memberikan senggang waktu dalam memberikan mau'izah kepada kita. Karena enggan membuat kami jemu, Rasulullah pun khawatir para sahabatnya akan bosan, sehingga memperpanjang mau'izah atau variasi antara satu waktu dengan waktu lainnya. Selanjutnya, strategi belajar dan mengajar Nabi Muhammad SAW adalah memudahkan dan tidak memberatkan. Kemudian beliau juga mengajar dengan cerita dan beliau juga mengajarkan dengan perumpamaan. Kemudian strategi yang beliau gunakan pun juga menggunakan gambar dan multimedia. Hal ini terbukti ketika beliau pernah mengajarkan dengan menggambar bujur sangkar dan menarik garis lurus dari dalam persegi tersebut hingga keluar. Kemudian membuat garis-garis kecil di sekitar garis lurus itu. Itulah salah satu strategi beliau dalam mengajar menggunakan gambar pada waktu dulu. Begitu pula dengan cara dan metode Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak usia dini dan usia puber dengan cara yang berbeda. Dan metode yang terakhir yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah dengan metode talaki. Metode talaki adalah metode yang sering Rasulullah gunakan untuk mengajar para sahabat. Cara ini pun digunakan secara terus-menerus hingga dilakukan pada saat ini, khususnya di daerah Arab seperti Makkah, Madinah, dan Mesir. Contohnya di kalangan mahasiswa Al-Azhar, Mesir, cara belajar dengan talaki sudah sangat masyhur. Metode talaki adalah cara pertemuan guru dan murid secara face-to-face. Adapun dilihat dari sistem mengajarnya, ada dua macam kategori talaki. Yang pertama, seorang guru membaca atau menyampaikan ilmu di depan murid-muridnya sedangkan para murid menyimaknya, yang mungkin diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, murid membaca di depan guru, lalu guru membenarkan jika ada kesalahan. Kemudian, kelebihan dari pengajaran dengan metode talaki yaitu talaki memudahkan pengajar mengawasi murid dan membimbing mereka secara langsung. Dan yang kedua, talaki memudahkan pengajar memilih cara yang tepat dalam menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, dengan selesainya intisari buku yang sudah saya bagikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi tenaga pengajar dan pendidik di seluruh Indonesia. Dan semoga kita bisa menjadi guru yang hebat, guru yang selalu memberikan inspirasi bagi anak didiknya dan menciptakan dan mencetak generasi Rabbani, pemimpin masa depan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.